Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala habibika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ikhwati fillah syadakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat dan karunia-Nya. Semoga dengan hal itu Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan pada kita keberkahan dalam hidup kita, memberikan kepada kita rahmat-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari mara bahaya di dunia dan di akhirat, termasuk Allah menyelamatkan kita dari azab kubur dan azab neraka. Saudara sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka hingga akhir zaman nanti. Saudara sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mohon maaf di pertemuan yang lalu saya tidak hadir ya, karena kondisi yang tidak memungkinkan. Semoga tidak mengurangi semangat kita untuk terus menuntut ilmu, karena sesungguhnya kebesaran dari atau keberkahan dari orang yang menuntut ilmu itu Allah limpahkan. Sehingga kalau kita melihat mengapa orang-orang salafun saleh dahulu, orang-orang pendahulu-pendahulu kita itu adalah orang-orang yang semangat untuk menuntut ilmu. Bahkan dalam satu kisah mereka bertijwal atau tirhal kemana-mana, pergi ke berbagai daerah bahkan negara, itu hanya tujuan untuk menuntut ilmu. Kalau kita melihat sekelas Imam Asy-Syafi'i rahimahullah saja, itu lintas berapa negara coba. Beliau lahir di Gaza atau Gaza, ya, Syam dahulu, dari Palestina. Kemudian pindah ke Mekah, ya, ini beliau. Begitu pindah ke Mekah, menuntut ilmu di sana selama beberapa tahun. Kemudian oleh ibunya dikirim untuk belajar yang lebih kuat, yang di saat itu adalah sangat terkenal madrasahnya Imam Malik rahimahullah. Akhirnya dikirim ke Madinah. Sampai di Madinah belajar bersama Imam Malik, ya, dan terus belajar, sekaligus beliau juga tinggal dan belajar di sebuah perkampungan atau di sebuah Badiah. Kalau bahasa kita itu orang-orang Badui primitif yang terkenal di kalangan orang Arab, yakni Badiah Bani Hudail. Ya. Baduinya orang-orang Bani Hudail yang terkenal ahli bahasa. Makanya beliau selama 17 tahun belajar bahasa itu bersama Bani Hudail. Imam Syafi'i itu orang Arab, Pak. Orang Arab, orang Quraisy, masih
punya garis keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Imam Syafi'i, Al-Qurashi. Ya, Imam Syafi'i. Makanya beliau masih disebut dengan Habib gitu ya. Tentu Habib itu adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun tersebar di seluruh dunia, tentu tidak semua orang Arab itu keturunan Rasulullah tentunya. Kalau semua orang Arab keturunan Nabi Nuh, benar. Ya, kita pun keturunan Nabi Nuh. Ya. Berarti kita Habib ya? Enggak ya. Habib itu keturunan Rasulullah SAW, benar-benar keturunan Rasulullah SAW. Cuman kalau kita itu kadang-kadang baru lihat orang Arab aja udah bilang Habib itu, enggak juga ya. Memang tersebar di seluruh dunia. Tersebar di seluruh dunia. Karena mereka juga kemana-mana. Keturunan dari Hasan yang paling banyak ya. Keturunan dari jalur Hasan bin Ali itu paling banyak. Ya. Enggak terdeteksi secara detail, tapi kebiasaan orang Arab, apalagi keturunan Rasulullah SAW, mereka akan kenal nasabnya sampai kepada siapa. Itu salah satu yang ahli dalam nasab itu sahabat Rasulullah dulu itu siapa? Tahu orang-orang ini, apal semua orang-orang. Abu Bakar. Abu Bakar itu kenal nasabnya orang-orang. Sampai siapa? Sampai Nabi Nuh. Itu ngerti. Itu salah satu yang ahli di zaman ini. Sekarang sudah jarang. Bahkan di kalangan orang Arab sendiri itu sudah jarang. Jadi gampang sekarang kalau mau ngaku Habib gampang. Susah ngedeteksinya. Jadi orang percaya aja gampang. Kalau antum wajahnya wajah orang Arab, aneh Habib gitu, langsung orang percaya. Nah ya. Karena susah sekali terdeteksi sekarang, jarang sekali orang yang ahli dalam ilmu nasab. Ya, kalau dahulu lebih gampang, ya silsilahnya lebih dekat. Ya, semakin kesini semakin jauh, ya, mendeteksinya semakin susah. Apalagi kita ini untuk mendeteksi anaknya dari Hasan bin Ali aja susah. Ya. Belum anaknya dari yang lainnya. Karena Hasan bin Ali istrinya banyak. Ya. Bukan satu. Istrinya banyak. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu pembahasan kita, saya ingin melanjutkan pembahasan yang pernah kita bahas. Ya. Yakni kitab yang ditulis oleh Abu Abdullah Muhammad ibnu Abi Bakar ibnu Ayyub ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Ya, nama aslinya sebenarnya Muhammad. Ya, lebih dikenal dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Supaya kita lebih kenal siapa beliau sebenarnya. Kadang-kadang ada orang-orang yang melihatnya juga sebelah mata. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah itu dahulu berguru dengan seorang guru namanya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau kita runtut lagi ya. Beliau satu kelas dengan penulis kitab tafsir yang terkenal di Indonesia, pasti orang tahu. Tafsir apa? Siapa orangnya? Ibnu Katsir. Orang Indonesia rata-rata itu kalau pernah ngaji lah atau pernah ikut pengajian kalau tafsir itu pasti tahu namanya tafsir Ibnu Katsir. Ini satu kelas. Maksudnya satu kelas sama-sama berguru kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Dan itu biasa. Ya, Ibnu Taimiyah punya murid banyak sekali, salah satunya Ibnu Katsir. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Nah, bagaimana Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah itu dalam soal ibadah, Ibnu Katsir sendiri yang pernah menulis tentang, maksudnya memberikan pengakuan tentang Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Suatu ketika aku melihat temanku, yakni Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, itu sholat yang begitu panjang sekali, sampai aku mengira ini waktumu habis untuk sholat aja gitu.
Kemudian aku katakan, kamu kenapa sholat begitu panjang sekali? Saya bersyukur kepada Allah SWT. Itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Artinya beliau ini kalau nulis tentang hati, jiwa, dan lain sebagainya, itu bukan asal nulis, tapi keluar dari ruhnya. Artinya apa? Keluar dari hati beliau dan keluar dari jiwa beliau asli. Jadi karena beliau juga satu berilmu dan bertakwa. Ketika beliau menulis tentang bagaimana bahaya syaitan, gitu ya. Itu bukan berarti beliau adalah orang yang terperdaya oleh syaitan, tapi beliau benar analisa yang kuat sekali oleh karena ketakwaan beliau. Begitu juga Ibnu Katsir rahimahullah, menulis tafsir tidak sembarangan, asal menulis tidak. Ya, ini adalah bagaimana para ulama dahulu itu menulis itu dengan hati. Menulis tapi mereka sudah melaksanakan. Itu bedanya dengan kita saat ini. Saat ini banyak orang hebat, doktor, ya, profesor doktor, hebat sekali. Tulisannya hebat sekali, tapi ya amalannya tidak sesuai dengan tulisan yang dia tulis. Itu banyak, enggak hanya di Indonesia tentu. Ya, sama sekalian rahmatan Allah Subhanahu Wa Taala, ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ya, kalau kita melihat lagi Ibnu Taimiyah itu siapa? Ibnu Taimiyah itu adalah sosok ulama besar di zamannya, makanya disebut dengan Syekhul Islam. Sebenarnya ini inspirasinya, kalau naik ke atas lagi, guru-gurunya adalah salah satunya nanti muncullah sebelumnya sosok yang hebat, ulama besar namanya Ibnul Jauzi rahimahullah. Ibnul Jauzi ini siapa? Orang yang dahulu sangat terinspirasi di zamannya setelah masa-masa sulit kaum muslimin. Yakni zamannya Imam Ghazali rahimahullah. Antum tahu Imam Al-Ghazali rahimahullah, zamannya itu sangat sulit sekali orang untuk mendapatkan ilmu dengan baik. Pasti terkontaminasi dengan berbagai hal, politik lah, macam-macam. Jadi masanya ya ada saja masanya, seperti sekarang kita lah. Mau menuntut ilmu aja mesti ada unsur politiknya. Makanya Imam Ghazali pernah uzlah selama beberapa tahun. Uzlah itu menyendiri, jauh dari keramaian. Beliau cuma merenung, ya, sampai muncullah kitab Ihya Ulumuddin itu. Makanya oleh Ibnul Jauzi kemudian apa? Ditambahin, ya, dan diberikan beberapa tambahan dan penguatan itu oleh Ibnul Jauzi. Makanya muncul ulama-ulama besar itu kemudian terinspirasi, ya, kemudian merekalah yang kemudian membawa bendera dan panji-panji Islam ini menuju kejayaannya. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ini adalah seorang ulama yang dikenal dengan di zamannya dikenal dengan sebagai dokter. Kalau sekarang orang itu dokter itu ngasih resep selesai, ya, atau nganalisa udah. Kalau dahulu dokter itu adalah seorang yang mengobati, memberikan solusi, dan mereka tahu ini harus bagaimana. Di zaman kekhilafan Abbasiyah saja, zaman kekhilafan Abbasiyah itu pernah terjadi seleksi dokter. Jadi semua dokter yang meneliti, dokter itu benar-benar mengobati, tahu obatnya, ini tuh unsurnya apa. Dokter sekarang tanya, Pak, ini buatnya bagaimana? Enggak tahu. Dia taunya resep. Selesai. Bukunya tebal-tebal, isinya adalah apa? Resep. Ketika seorang dokter itu mau jadi seorang dokter, kuliah di ilmu kedokteran, apa yang mereka kerjakan? Ngapalin resep. Oh, ini nyata, saya tahu. Murid saya banyak yang jadi dokter. Ya, murid saya banyak yang jadi dokter. Salah satunya jadi dokter di Bogor ada. Ya, dia cerita, cuma ngapalin resep-resep aja.
Ya. Jadi nggak ngobatin. Makanya di zaman Khilafah Abbasiyah itu pernah ada seorang dokter ngobatin, ya ibaratnya tabib lah. Dia tahu ini. Kalau seperti ini bagaimana dan lain sebagainya. Nah kemudian ketika ngobati, pasiennya tambah sakit. Antum tahu yang terjadi, khalifah turun tangan, dipecat dokternya. Ya, nggak boleh ngobatin lagi. Kalau sekarang ada malpraktek lah, macam-macam. Kenapa? Dokter sekedar dokter profesi untuk mencari keuntungan dunia saja, tidak memberikan bantuan hakikatnya. Maka kalau didapati salah resep kemudian mati, enggak tanggung jawab. Ya. Kalau zaman dahulu enggak, ya, itu dokter. Nah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ini dikenal dengan dokter hati. Dokter hati maksudnya apa? Beliau ketika ada orang sakit, analisanya macam-macam dan analisanya sangat tajam atas dasar ketakwaan jamaah Allah SWT. Maka sangat disegani di zamannya. Cuma sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, beliau menganalisa bagaimana penyakit yang muncul dari tubuh seseorang itu bukan hanya sekedar penyakit yang begitu saja. Karena faktor penyakit itu macam-macam. Maka beliau katakan selalu sumbernya penyakit itu dari hati. Ya. Dan coba pikirkan. Semuanya pasti sumbernya dari hati. Dan itu benar. Ya. Tapi Allah SWT, maka beliau salah satunya menulis kitab yang beliau beri judul Ar-Ruh, yakni tentang ruh atau roh. Kalau bahasa kita roh gitu ya. Tentang ruh. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan oleh Allah SWT mempunyai atau terdiri dari dua unsur. Satu unsur jasad, dua unsur roh. Kebanyakan orang itu hanya memikirkan bagaimana kesehatan jasad atau badannya. Tidak pernah berpikir bagaimana kesehatan ruhnya. Padahal itu juga akan pengaruh pada kesehatan badannya. Maka jemaah Allah SWT, di sini akan saya sampaikan dan saya bahas, mungkin agak sedikit, bukan sedikit ya, berkelanjutan. Ya, karena ini pembahasannya agak lumayan panjang. Beliau menulis kitab Ar-Ruh ini disebabkan oleh apa? Awalnya karena beliau itu banyak mendapatkan pertanyaan dan orang-orang yang dulu pasien-pasien gitu ya istilahnya, mungkin enggak seperti dokter sekarang tentunya ya. Artinya beliau dokter dianggap dokter sebagai dokter hati itu karena banyak orang datang, ya Syekh. Dahulu itu Pak, orang itu sakit itu datang kepada siapa? Para ulama, Pak. Ya, makanya Imam Nawawi ini saya ingat betul nih. Imam Nawawi itu lama berfatwa, banyak sekali orang-orang datang kepada beliau minta fatwa tentang penyakit. Karena beliau tidak begitu tahu, bahkan tidak tahu sama sekali tentang penyakit. Apa yang beliau lakukan? Beli buku. Buku yang ditulis oleh Ibnu Sina, namanya Al-Qanun fit Tibb, tentang kedokteran. Yang Ibnu Sina itu bukan hanya sekedar ngeresepin, enggak. Ya, Al-Qanun fit Tibb itu bukan ngeresepin, Pak. Nanti antum buka nih. Ya, download bukunya, ada, Pak. Tapi terjemahannya saya belum tahu, ada atau belum. Itu, maka kemudian oleh Imam Nawawi rahimahullah itu beliau beli bukunya milik Ibnu Sina. Dan antum tahu dahulu harga buku itu seperti harga mobil, Pak. Harga buku itu dahulu seperti harga mobil, mahal sekali. Kalau sekarang tuh buku tuh kayak nggak ada harganya sekarang. Betul nggak, Pak? Ya, makanya penerbit banyak bangkrut. Satu, minat baca orang kecil. Yang kedua, sekarang banyak digantikan dengan apa? Teknologi digital. Ya, padahal
akhirnya orang itu tidak banyak hafal. Betul enggak? Orang pengen cari hadis tinggal titit selesai. Akhirnya ditanya, ente hafal berapa hadis? Enggak hafal sama sekali. Ya. Ini kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya gampang, kekurangannya goblok semua. Iya. Dahulu enggak, Pak. Orang-orang tuh rata-rata hafal. Ya. Orang yang bukan jurusan hadis, bukan orang yang ahli hadis saja, itu banyak hafal hadis. Tapi kalau sudah ahli hadis biasanya sudah jelas puluhan ribu mereka hafal. Nah, sama sekali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Nawawi itu sampai beli itu, beliau pelajari. Kata beliau itu, saya hanya menyelesaikan baca itu, ya, seingat saya itu 1 atau 2 hari. Itu selesai. Tebel padahal. Ulama dahulu Masya Allah ya. Mereka membaca itu hebat sekali. Dan mereka itu paham. Saya ulang-ulang sampai saya khatam, sampai hafal. Maka kemudian setelah itu, beliau pelajari dari buku ini tentunya, dengan dikorelasikan dengan ilmu beliau. Maka beliau setelah itu berfatwa dalam masalah kedokteran. Karena apa? Antum tahu di mazhab Syafi'i ya. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berfatwa tentang apa? Ilmu apa, Pak? Ilmu bedah. Kalau sekarang orang disebut dengan apa? Kalau bedah, sesar. Itu sudah difatwakan oleh Imam Syafi'i jauh hari. Ya. Kita ketinggalan zaman sebenarnya, Pak. Kalau orang sekarang merasa modern, itu modern yang sebenarnya tidak modern. Hanya mengembangkan beberapa hal. Dan itu benar. Salah satu fatwa yang saat itu terjadi adalah apa? Ketika ada orang hamil, ya, sedangkan kondisinya kritis, ya, dan dia akan mati. Nah, itu difatwakan. Apa yang harus dilakukan? Nanti kalau ibunya mati, anaknya bisa mati. Itu Masya Allah, difatwakan oleh beliau. Nah, ini jawaban Allah SWT. Artinya, maklum sekali, kalau zaman itu benar-benar peran ulama itu sangat besar sekali, dan sangat tinggi sekali. Maka, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menulis kitab ini, karena banyaknya orang datang, bertanya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang, para ulama itu benar-benar mendapatkan pertanyaan-pertanyaan kadang-kadang aneh-aneh. Ya, berbagai macam pertanyaan. Ada salah satu pertanyaannya begini, contohnya. Apakah, mungkin sekarang juga terjadi ya pertanyaan seperti ini. Apakah mungkin roh itu berjalan-jalan kemana-mana? Ya, di zaman sahabat tuh nggak pernah ditanyakan hal-hal seperti ini. Ngerti nggak? Roh manusia itu jalan-jalan kemana-mana. Nah, kita bahas beberapa hal. Ya, supaya tidak rancu dalam kita memahami dan meyakini, terutama dalam masalah akidah nanti. Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini terjadi. Makanya di dalam pembahasan kitab Ar-Ruh ini sebenarnya banyak masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang kemudian beliau jawab berdasarkan dalil-dalil dari Rasulullah SAW. Baik. Dimasukkan dalam materi Allah Subhanahu wa taala. Maka pembahasannya saya urutkan sesuai dengan urutan kitab ini. Disebutkan permasalahan atau pertanyaan yang muncul di kalangan orang-orang itu adalah yang pertama, apakah mungkin atau apakah mengetahui, yakni orang-orang yang sudah mati, itu mengetahui orang-orang yang kunjung kepadanya atau ziarah kubur. Orang-orang yang sudah mati di alam kuburnya, sudah dikubur, dia bisa mendengar enggak? Atau bisa mengetahui atau tidak orang-orang yang ziarah kepadanya.
Dan ini permasalahan yang selalu muncul, pertanyaan yang selalu muncul banyak orang. Karena nanti muncul akan sikap setelahnya, maka kita harus pahami dulu. Jadi orang yang sudah mati itu tahu nggak kalau ada orang yang mengunjunginya? Jawabannya apa? Tahu nggak? Kalau orang-orang yang penduduk kubur atau penduduk alam kubur itu mengetahui atau tidak? Maka sebelum kita masuk ke situ, lihatlah hadis Rasulullah SAW pertama yang disebutkan. Rasulullah SAW itu bersabda tentang mengikuti jenazah atau jenazah yang dikuburkan. Dan kemudian beliau bersabda dengan sabda beliau yang panjang sekali tentang alam kubur. Beliau mengatakan, ini saya singkatnya, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya orang yang berada di alam kuburnya, dikuburkan, setelah dikuburkan, jenazah itu setelah dikuburkan, ya, diletakkan ke liang lahat, kemudian selesai penguburan, maka orang-orang yang menyaksikan penguburan tersebut pergi, nggak ada yang nemenin, nggak ada yang nemenin jenazah itu, betul nggak? Pergi semua. Maka kemudian disebutkan apa? Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, orang-orang yang sudah mati tadi yang dikuburkan itu mendengar suara apa? Suara sandal dan langkah kaki orang-orang yang meninggalkannya. Maka kemudian dia mengatakan, teriak dia dengan keras-kerasnya, kemanakah kalian? Kenapa kalian tinggalkan aku di sini sendiri? Nah, lihat ya. Ini kalau kita mentadabburi ini, Masya Allah ya. Maka dia mendengar gak suara langkah kakinya? Mendengar. Dia berteriak. Yang jadi masalah, orang-orang yang masih hidup di dunia, dengar gak teriakan orang ini? Enggak dengar. Ya, jadi masalah pertama adalah, apakah orang yang kemudian suatu saat sudah sekian tahun dia dikubur, ada orang datang untuk mengunjunginya, ziarah kubur, seumpama bapak kita atau kakek kita yang sudah wafat gitu ya. Kemudian kita kunjung untuk ziarah kubur, sebagaimana Rasulullah juga berziarah ke kubur siapa? Ibu bapaknya. Ya, dibolehkan. Ya, ketika Ali itu pernah mengatakan, saya minta izin kepada Rasulullah SAW untuk bapakku berapa hal. 1, untuk mendoakan bapakku. 2, untuk apa? Mengurus jenazah. Yang ketiga, untuk berziarah. Ya, maka kata Ali radhiyallahu an, tapi aku diizinkan 2 hal dan tidak diizinkan 1 hal. Mendoakan tidak boleh. Orang kafir yang sudah mati nggak boleh didoakan. Ya, atau orang kafir yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala sedang diadab, maka tidak boleh didoakan. Doakan nggak boleh. Kalau masih hidup boleh doakan kebaikan. Ya, moga mendapatkan hidayah, macam-macam boleh. Tapi kalau sudah mati tidak. Nabi Nuh saja ketika melihat anaknya ya berenang-renang karena air bah itu sudah mulai naik, semakin naik, bahkan sampai gunung pun waktu itu masih hampir tenggelam. Ketika anaknya berkata, saya mau datang ke gunung itu supaya selamat dari banjir ini, kata bapaknya Nabi Nuh mengatakan, sekarang tidak ada yang bisa selamat. Ayo ke sini, masuk Islam. Ayo ikuti aku, maka engkau selamat. Kata anaknya enggak. Ya ini, Masya Allah ya. Kok bisa ya? Anaknya Nabi, ya ada banyak. Kita manusia ini kan anaknya Nabi semua. Ya, sangat mungkin ya. Nah ini yang terjadi. Maka kemudian apa?
Ini pengaruh ibunya soalnya. Ibunya yang bejat, makanya hati-hati Pak. Bapak-bapak ya kalau udah punya anak ya, anaknya mulai dewasa umur nikah atau yang belum nikah mau menikah, pilihlah bibit yang baik. Ya, seorang wanita yang baik-baik. Karena seorang wanita yang baik-baik darinya lah, dari rahimnya akan muncul orang-orang yang baik. Maka kemudian Nabi Nuh mendoakan anaknya. Begitu anaknya tenggelam, Nabi Nuh mendoakan anaknya. Apa jawaban Allah ketika mendoakan? Allah hanya mengatakan begini, Nuh, dia itu bukan anakmu. Bahasanya begitu. Innahu laisa min ahlik. Kata, dia itu bukan keluargamu. Itu di dunia doang keluargamu. Ya. Artinya, yang bisa sampai abadi ke akhirat itu apa? Hubungan apa? Hubungan hidayah, hubungan Islam. Ya, kalau keluarga tapi yang satu kafir nggak bisa bertemu, nggak akan dikumpulkan. Maka kemudian kata Allah SWT, innahu amalun ghairu salih. Ini bahasa yang sangat lembut sekali dari Allah SWT untuk nabinya. Wahai Nuh, itu adalah amalan yang tidak soleh. Mendoakan orang kafir yang diadab oleh Allah SWT. Nah, mendoakan orang kafir tidak dibolehkan. Makanya Ali radhiyallahu anhu tidak diizinkan, tidak dibolehkan. Tapi beliau kemudian minta izin untuk mengurus jenazah bapaknya dan diizinkan. Ya, diizinkan. Bukan mengurus jenazahnya. Ia mengurus jenazahnya dan berziarah, dan Ali juga berziarah kepada bapaknya yang bapaknya sudah meninggal dalam kondisi apa? Kafir. Enggak masalah, antum punya kakek atau siapa yang bukan muslim yang meninggal, sekedar ziarah boleh, tapi yang tidak dibolehkan apa? Ritual-ritual yang di luar Islam. Contoh, ada yang pernah bertanya seseorang kepada saya tentang seorang yang mendatangi penguburan orang non-muslim. Maka yang tidak dibolehkan adalah mengikuti ritualnya. Mohon maaf ya, kalau ritualnya apa gitu ya, tergantung non-muslimnya apa ini. Maka jangan mengikuti, nggak boleh. Ini. Makanya Ali itu kemudian mengurus jenazah bapaknya, ya, mengurus jenazah bapaknya sesuai dengan ala zaman dahulu. Karena nggak mungkin orang non-muslim nggak boleh, ya, dilakukan sesuai dengan ritual kaum muslimin, nggak boleh. Ya, hanya sesuai dengan masa itu aja, jahiliyah. Dilakukan kepenuhan jenazah bapaknya. Ya. Dan kemudian Ali juga mengunjungi atau berziarah ke makam bapaknya. Dan itu tidak masalah. Yang nggak boleh adalah melakukan ritual untuk orang kafir. Maka cuma Allah SWT sebagaimana beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ya menukil dari Ibnu Abdul Barr, ya, ulama-ulama yang datang sebelum beliau ini, dari Nabi Muhammad SAW ya bersabda tentang hal ini. Kalau tadi saya bercerita tentang sabda Rasulullah SAW tentang orang yang berada di alam kubur itu mendengar suara langkah kaki. Maka hadis yang lain disebutkan mamin muslimin yamurru biqabri akhihi kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaihi illa raddallahu alaihi ruhahu hatta yarudda alaihi salam. Dari Rasulullah SAW diriwayatkan dari Ibnu Abdul Barr bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim itu lewat di suatu kuburan ya dari kuburan saudaranya, yakni sesama muslim. Nah, konteksnya sudah jelas ya. Berarti sekarang sesama muslim yang dahulu di dunia ia tahu siapa dia, ngerti nggak? Kenal maksudnya. Dahulu dia di dunia kenal. Maka
kemudian muslim yang lewat kuburan ini mengucapkan salam, karena salah satu syariat, makanya Pak, komplek penguburan itu nggak boleh dicampur, Pak. Dalam syariat Islam nggak boleh dicampur. Muslim nggak boleh dicampur dengan non Muslim. Dan ini sebenarnya di Indonesia sudah banyak dilakukan. Cuman prakteknya itu banyak kadang-kadang masih nyampur. Ya, di desa juga gitu ya. Saya pernah mendapati di kuburan di desa ya. Di beberapa desa saya pernah mendapati beberapa kuburan itu. Saya melihat ini sebenarnya kuburan Muslim. Kuburan Muslim, tapi saya lihat di sana ada salib. Ada yang pakai salib. 1, 2 gitu ya. Karena dia warga ya Kristen Jawa. Tapi nggak boleh. Ya, nanti karena ada pembahasan selanjutnya. Ya, karena ahli kubur itu akan merasa tersiksa atau mendengar dari adab orang-orang yang diadab. Makanya nggak boleh dicampur. Sedangkan adabnya orang-orang kafir itu nggak akan pernah berhenti kecuali beberapa hal. Jadi adab kubur itu, Pak, satu-satunya yang nggak pernah berhenti, nggak ada jedanya, nggak ada liburnya, itu siapa? Fir'aun dan bala tentaranya. Adab untuk Fir'aun dan bala tentara itu nggak ada liburnya, Pak. Nggak ada liburnya. Tapi ada yang diliburkan pada waktu-waktu tertentu. Orang kafir diadab terus di alam kuburnya. Ya, tapi diliburkan waktu-waktu tertentu. 1 saat bulan Ramadan libur. Makanya dia libur adab dah. Seneng orang kafir di bulan Ramadan yang diadab. Ya, diliburkan sejenak. Adab kuburnya diliburkan. Ada juga yang diliburkan faktor tertentu. Salah satunya Abu Lahab, yang dalam riwayat disebutkan Abu Lahab itu setiap hari Senin adab libur untuknya. Setiap hari Senin. Allah itu tidak pernah menyiapkan kebaikan seorang hamba sekecil apapun. Bahkan loh, Abu Lahab yang merupakan orang kafir, gara-gara satu kebaikan kecil saja di dunia, Allah ganti. Yakni apa? Allah balasnya setiap Senin diliburkan adabnya. Karena apa? Abu Lahab dahulu ketika kelahiran Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling bahagia. Orang yang paling senang sekali dengan kelahiran Rasulullah SAW. Sampai disebutkan Abu Lahab itu apa? Bayi Rasulullah SAW yang mulia ini dibawa, diarak, dia teriak-teriak kegirangan, diangkat kemana-mana. Senang sekali. Dan lahirnya Rasulullah SAW, ulama sepakat hari Senin. Yang beda hanyalah tanggalnya, yang ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang tanggal 10, ada yang bilang 12 dan lain sebagainya. Ya, ini ya, makanya oleh karena itu Allah berikan keringanan adab, yakni pada hari Senin diliburkan. Ya. Makanya orang kafir itu enggak libur ya kecuali itu tadi, apalagi Fir'aun. Tapi Fir'aun punya jeda di mana dia juga istirahat dari adab. Kapan? Hanya sekali saja. Kapan itu? Ada yang tahu? Jeda antara tiupan sangkakala pertama dan tiupan sangkakala kedua, itu istirahat dari adab. Enggak diadab. Ya. Ya ini apa? Dan itu jedanya jangan dikira cuma 1 tahun, 2 tahun, enggak ya. Jeda antara tiupan pertama, jedanya 5 menit, enggak. Ya, panjang itu prosesnya, enggak secepat yang kita bayangkan. Begitu ditiup sangkakala pertama, seluruh makhluk
mati. Ini udah pernah saya bahas ya. Kecuali malaikat-malaikat tertentu yang kemudian semuanya dimatikan oleh Allah SWT. Sehingga tinggal Allah sendiri, karena Allah tidak akan pernah mati dan tidak mati. Nah, disitulah jeda. Maka tidak ada azab kubur. Hingga kemudian ditiup sangkakala kedua, maka dihidupkan semuanya, maka orang-orang kafir langsung dilemparkan ke dalam api neraka, diadab lagi. Jadi jeda adab itu cuma seperti itu. Tapi cuma Allah SWT sesuai dengan hadis ini, ketika seorang muslim kemudian melewati kuburan seorang muslim yang lainnya, ya dahulu di dunia kenal, kemudian mengucapkan salam, karena syariat kita kalau kita melewati kuburan muslim, apa yang kita lakukan? Mengucapkan salam. Terus apa lagi, Pak? Copot alas kaki. Kita kadang-kadang mentang-mentang wah ini tanah kotor. Enggak, Pak. Copot alas kaki, Pak. Kalau masuk komplek perkuburan, komplek kuburan. Ya, enggak sopan. Apalagi langkah-ngelangkain ya. Itu seakan-akan itu enggak ada harganya itu. Manusia enggak ubahnya seperti kucing dilangkah-langkai, kuburan kucing. Ngawur ini. Saya kadang-kadang greget ya, tapi masalahnya puluhan yang begitu. Kita mau ngomong teriak ya malah bikin heboh. Iya, saya cuma ngomong orang-orang yang saya kenal aja. Maka saya bilang, jangan dilewatin, Pak. Lewat pinggirannya, jangan dilangkain. Coba bayangkan sekarang, itu loh Masya Allah, adab dan sopan santun Islam tuh ajarkan sampai sedetail itu. Orang kafir mana ada sampai sedetail itu syariatnya. Coba bayangkan seandainya kita lihat ada teman kita tiduran di situ, antum langkain, kira-kira gimana? Sopan enggak? Enggak sopan. Jadi orang yang meninggal, kaum muslimin, itu benar-benar masih dihargai oleh syariat Islam ini. Ya, enggak boleh Pak dilangkain. Langkain kuburannya tuh langkah, enggak boleh. Pinggirannya. Ya. Makanya suruh jangan pakai alas kaki. Nah ini, sama Allah SWT. Mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Gimana salamnya? Ayo yang sudah hafal. Assalamualaikum ahla diyar. Kemudian hello. Nyambung enggak? Antum kalau lewat enggak pernah salam dong. Cuman gitu doang. Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minina wal mu'minat. Terus enggak nyambung berarti. Nanti disambungin ya, Pak ya. Enggak, ini syariat loh, Pak. Wa inna insyaallahu bikum lahikun wa nas'alullaha lana wa lakum. Enggak nyambung. Nanti dibaca lagi ya. Enggak mungkin saya bahas doa juga ya. Ini kita membahas permasalahan-permasalahan sebenarnya tentang ruh ini. Karena banyak sekali keyakinan orang-orang terutama di Indonesia. Ini sampai saya dulu ingat betul, Desember tahun 2019, itu kakak saya nomor pertama meninggal. Di Sulawesi, di Palu sana. Bukan di Palu ya, karena di Palu. Itu malam pertama setelah meninggalnya, itu yang ngomong macam-macam itu. Kan saya masih di sana, beberapa hari nginep, 2 atau 3 hari. Ya, itu Masya Allah. Itu orang-orang bilang apa? Malam-malam itu ada orang yang seliwar-seliwar tuh. Katanya itu kakak saya tuh seliwar-seliwar di depan rumah. Seliwar-seliwar itu apa bahasa? Mundar-mandir. Mundar-mandir di depan rumah itu mah. Terus kadang-kadang duduk. Jadi orang yang lewat itu pada takut.
Itu cerita tuh. Saya nggak kenal dengan tetangga-tetangganya, yang cerita kepada saya ponakan saya. Mereka tetangga-tetangga pada ngomong ke ponakan saya, anaknya, kakak saya ini. Itu terus duduk di depan. Orang pada takut lewat. Nah, kadang-kadang ada keyakinan tertentu. Sebagian orang itu meyakini bahwasanya rohnya orang yang meninggal itu bisa jalan-jalan kemana-mana. Nah, nanti akan kita bahas. Permasalahannya banyak, Pak. Panjang ini permasalahannya. Ya kalau bukunya sih nggak terlalu tebal, cuman segini. Berapa ratus halaman? Saya lupa berapa ratus halaman. Sekitar 600-an ya. Seingat saya. Saya udah lama juga bacanya ini. Jadi saya butuh murojaah, review, makanya saya pakai kepean, Pak. Saya takut salah ngomongnya. Saya bacanya udah lama banget. Waktu awal kuliah mungkin ya. Saya baca kitab ini. Jadi udah agak lupa. Saya bukan ulama. Kalau ulama dulu itu standar ahli hadis itu, Pak. Kalau masa kecilnya dia hafal ini, masa tuanya dia masih hafal dan tidak ada yang hilang sedikit pun, nah itu hadisnya sahih. Ya. Kalau udah mulai hilang-hilang, hadisnya turun jadi hasan. Mulai ada yang kelupaan dikit ini, turun. Coba itu hadis itu segitunya menelitinya. Nah, kalau saya belum sampai ke situ ya. Tapi cuma Allah SWT, karena bacanya cuma sekali ya. Bacanya sekali. Tapi cuma Allah SWT, dahulu lama itu baca buku itu satu buku itu bisa dihatamkan berkali-kali, ratusan kali. Imam Nawawi itu ada satu buku, saya hatamkan itu satu hari itu 10 kali. Saya bayangin bacanya gimana gitu. Ada beberapa ulama itu sampai pernah bilang, saya menghabiskan kitab ini dalam 1 bulan itu 300 kali dia baca. Mohon maaf ya, kadang-kadang kita itu baca sekali aja males. Hatam sekali sudah hilang itu, nggak pernah dibaca lagi. Al-Quran aja jarang dibaca, apalagi kitab yang lain gitu ya. Itu Masya Allah ya. Tapi jawab Allah SWT, maka orang mengucapkan salam kepadanya, maka kata Rasulullah SAW, kecuali Allah akan kembalikan rohnya ke jasad orang yang di alam kubur tadi. Fungsinya apa? Hatta yarudda alaihi salam. Sampai orang ini kemudian apa? Menjawab salamnya orang yang lewat. Coba, makanya Pak, Bapak-bapak sekalian yang pernah haji atau umroh, salah satu syariatnya Pak, sunnahnya. Sunnahnya kalau datang ke tanah haram, apa Pak? Terutama haji umroh itu. Haji umroh, sunnahnya ke Madinah. Kalau ke Madinah, ziarah ke makam Rasulullah SAW. Itu sunnahnya. Ya. Tentu ziarahnya nggak minta-minta. Ya Rasulullah, beri saya rizki, nggak boleh, haram, syirik. Enggak. Antum yang pernah datang ke Masjid Nabawi, ya, antum tahu ya? Itu kan ada raudhah, tahu raudhah? Raudhah itu artinya adalah taman surga, taman ya, artinya taman. Tapi karena dalam hadis disebutkan raudhah inilah adalah taman surga, karena nanti raudhah ini akan dipindahkan ke surga. Raudhah yang sekarang itu akan dipindahkan ke surga. Raudhah di dunia ini nggak akan hilang dia, nggak hilang nanti. Hari hancurnya semuanya hancur. Nah ini yang nggak akan hilang salah satunya yang akan dipindahkan ke surga. Raudhah. Ya, karena Rasulullah bersabda apa? Antara mimbarku dan rumahku adalah taman dari taman-taman surga. Nah, Rasulullah kan dimakamkan di rumahnya, yakni di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Karena syariat bahwasanya seorang nabi yang meninggal maka dimakamkan di tempat dia meninggal. Di tempat dia wafat.
Rasulullah wafatnya di rumah Aisyah, maka diwafatkan di situ. Maka dimakamkan di situ. Di rumah Aisyah. Dan Anda tahu, dimakamkan di situ makamnya Rasulullah SAW. Ya, itu ya berdampingan dengan Raudhah itu. Kalau antum tahu, masya Allah ya. Saya kalau ini merinding ya. Itu kalau syariatnya, kalau kita lewat, selesai kita sholat 2 rakaat di Raudhah atau sholat apa saja, ya kalau kita ketemu sholat isya ya sholat isya di situ, ya maka doa di situ mustajab di Raudhah. Kemudian kita syariatnya adalah mengunjungi atau berziarah ke makam Rasulullah SAW. Lewat aja biasanya, nggak bisa antum berdiam diri lama, nggak bisa. Ya orang antri lewat. Terus apa yang kita ucapkan? Apa? Ya, mengucapkan salam kepada Rasulullah. Kan makamnya Rasulullah, Abu Bakar, kemudian Umar. Ya, itu makamnya 3. Maka kita syariatnya lewat makamnya Rasulullah SAW, begitu berada di makam Rasulullah SAW, kemudian kita mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Dengan ucapan apa? Assalamu alayka ya Rasulullah. Boleh langsung begini. Atau assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah dengar enggak? Rasulullah dengar. Dalam hadis yang tersendiri Rasulullah SAW, dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW mendengar setiap salam orang yang mengucapkan salam kepadanya. Anda tahu nggak fungsinya? Nanti Rasulullah akan bisa mengetahui umatnya yang pernah mengucapkan salam kepadanya. Ini mereka keistimewaan tersendiri. Kalau sampai Ojino Umroh nggak sampai ke situ, sama aja ya, nggak rugi besar benar. Ya, Rasulullah akan tahu dan bisa menandai. Karena Rasulullah menjawab salamnya. Ya. Rasulullah tahu siapa? Rasulullah tahu. Ya, Masya Allah, antum bayangkan aku. Masya Allah ya. Moga-moga Allah berikan rezeki kepada kita bisa kunjung ke Baitullah lagi, kunjung ke makam Rasulullah SAW. Rasulullah akan memberikan syafaat kepada mereka. Ya, ini Rasulullah SAW. Saya bayangkan kalau kita pas lewat itu, saya bayangkan yang saya lihat di hadapan saya itu seakan-akan beliau lagi tiduran di situ. Karena beliau hakikatnya tidak mati. Ngerti nggak maksudnya? Hidup di sisi Allah SWT. Ya, artinya udah berubah alam aja. Ini beliau, Masya Allah ya. Lewat kuburannya Abu Bakar, kemudian berada di kuburan Abu Bakar, mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Ya, Assalamualaikum ya Abu Bakar. Kemudian kuburan Umar juga sama. Kenapa? Karena syarat kita kalau lewati kuburan saudara kita yang kita kenal, itu kita mengucapkan salam. Kenal nggak antum sama Abu Bakar? Karena mereka adalah orang-orang istimewa. Ya, ini wallahu taala a'lam. Sehingga kesimpulannya adalah, ya, seorang yang sudah mati di alam kuburnya, dia bisa mendengar salam orang yang masih hidup. Bedanya tidak bisa komunikasi. Ulama sepakat karena jelas hadisnya, tidak bisa komunikasi. Jelas ayatnya, tidak bisa komunikasi. Minta yang di alam kubur itu justru butuh, bukan bisa memberikan. Ya, oke, Rasulullah SAW jelas ahli surga. Enggak minta kita doa kita. Oke, tapi Rasulullah SAW tidak bisa mengabulkan doa. Yang bisa mengabulkan doa siapa?
Allah SWT. Nah ini catatan ini. Kadang-kadang orang dalam memahami ini kemudian bisa, berarti kemudian datang kepada orang, ya kemudian minta di kuburan orang gitu ya, minta tolong Mbah gitu ya. Enggak boleh. Satu, perlakuan ini adalah sesuatu yang syirik. Yang kedua, orang yang di alam kubur, kalau kelasnya bukan nabi, kelasnya bukan seorang yang mati syahid, ya kelasnya jelas dia masih butuh untuk doa seseorang. Butuh nggak doa seseorang? Sangat butuh, ya sangat butuh. Nah ini sama Allah SWT. Ya kalau kelasnya Nabi ya jelas, nggak usah tanya. Ya Nabi keistimewaan tersendiri. Ya orang-orang soleh sekelas Abu Bakar, Umar. Ya Abu Bakar, Umar jelas. Ya jaminan surga. Karena Rasulullah sendiri yang mengatakan. Ya orang-orang jaminan surga ini. Nah kita nggak ada. Kemudian ada orang Syekh Fulan sekalipun. Bukankah ada orang-orang khusus? Ada orang-orang yang di pandangan manusia, di hadapan manusia di dunia dia orang soleh, tapi pandangan Allah dia bukan. Betul enggak? Orang-orang yang dimasukkan ke dalam api neraka pertama kali di kalangan orang yang beriman siapa? Salah satunya ahli Quran dan ahli ilmu, ulama, yang mereka menjadi ulama bukan karena Allah, tapi karena supaya dipandang manusia. Apakah kita tahu niat orang? Yang tahu hati hanya Allah SWT, Pak. Maka jangan pernah sombong dalam kondisi apapun, terhadap apapun. Meskipun antum seorang ustadz sekalipun, seorang yang ilmunya Masya Allah tinggi, jangan pernah sombong. Karena yang tahu hati adalah Allah SWT. Dan kita sebenarnya. Maka kalau belum tentu seorang yang ulama besar di pandangan manusia kemudian dia selamat dari api neraka, belum tentu. Ya, baik. Kemudian di dalam kitab As-Sahihain, yakni Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, juga disebutkan beberapa riwayat berkaitan dengan hal ini. Disebutkan pada saat perang Badar, antum tahu ya, perang Badar, itu kaum muslimin banyak yang gugur, mati syahid. Kemudian disebutkan Rasulullah SAW itu menyebutkan satu persatu, ini saya terjemahkan, menyebutkan satu persatu nama-nama sahabat-sahabat itu yang gugur. Dipanggil satu-satu. Rasulullah mengatakan, ya fulan bin fulan. Ya fulan bin fulan. Kemudian Rasulullah mengatakan, hal wajadtum, merinding saya. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Fulan bin fulan disebut semua satu-satu oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, apakah kalian telah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kalian, Rabb kalian, itu benar nyata adanya? Kemudian kata Rasulullah SAW, fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqa. Sesungguhnya aku telah mendapati apa yang telah Allah janjikan untukku itu nyata, kata Rasulullah SAW. Faqala lahu Umar. Umar kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, ma tukhatibu min aqwam? Ini unik ya. Rasulullah SAW ada para syuhada Badar, orang-orang yang meninggal, wafat, yang mati syahid di perang Badar. Kemudian Rasulullah SAW bilang sama mereka, mereka ini jasad-jasad yang sudah mati. Rasulullah bilang, fulan dipanggil semuanya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, apakah
kalian mendapati apa yang telah Allah janjikan pada kalian nyata adanya? Maka Umar kaget, Rasulullah, kok gini? Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau mengajak bicara orang-orang yang sudah mati, mereka ini? Ngerti enggak? Mereka sudah mati, engkau ajak bicara ya Rasulullah SAW. Waqad jayyafu, mereka sudah menjadi bangkai. Ngerti enggak? Jifah itu bangkai, maksudnya mereka sudah menjadi jasad, jenazah. Engkau ajak bicara ya Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda. Ini ada dalam sahihannya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, hadisnya sahih. Faqal, kemudian Rasulullah SAW bersabda, walladzi ba'atsani bil haqq, demi Allah yang mengutusku dengan hak, dengan benar. Ma antum bi asma'a lima aqulu minhum walakinnahum la yastati'una jawaba. Kata Rasulullah SAW, walladzi ba'atsani bil haqq, ma antum bi asma' lima aqula minhum. Ya. Demi Allah, tidaklah kalian itu bisa mengetahui bahwasanya mereka itu hakikatnya apa? Mendengar apa yang aku katakan. Tapi kalian tidak ngerti. Ngerti gak maksudnya? Kalian gak tahu kalau sebenarnya mereka itu mendengar apa yang saya katakan. Bedanya, walakinnahum la yastati'una jawaba. Mereka tidak mereka tidak bisa menjawab perkataan. Jadi Rasulullah bilang begitu, mereka nggak bisa jawab. Maksudnya kalian nggak tahu kalau mereka tuh nggak bisa jawab. Maksudnya kalian gimana ya? Mereka nggak bisa komunikasi, ngerti nggak? Nggak bisa komunikasi sehingga nggak bisa jawab pertanyaan. Ya, tapi mereka dengar. Paham ya di sini ya? Berarti mereka mendengar apa yang dikatakan atau diucapkan oleh orang yang masih hidup. Kemudian di hadis yang lain disebutkan Rasulullah SAW bersabda, ya, bahwasanya disyariatkan ya di umatku, dari umat-umat Nabi juga yang sebelumnya, bahwasanya untuk mengucapkan salam kepada orang yang sudah mati dari kalangan saudara-saudaranya. Seraya kemudian Rasulullah juga mengucapkan assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Selamatan bagi kalian, rumah bagi orang-orang yang beriman. Ya, dan masih banyak lagi hadis-hadis tentang yang lainnya. Terakhir saya sebutkan, ma min rajulin yazuru qabra akhihi wa yajlisu 'indahu illa sta'nasa bihi wa radda 'alaihi hatta yaqum. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang yang mengunjungi kuburan saudaranya, kemudian duduk, kemudian mengucapkan salam kepada mereka, kecuali mereka menjawab salam tersebut, hanya saja tidak bisa mendengarnya. Jadi orang yang hidup ini nggak bisa mendengar itu. Rasulullah SAW menjawab salam kita. Ya. Kita ketika kunjung ke kuburan Rasulullah SAW, kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah menjawab salam dan tahu, oh fulan, ditandai. Ya, ini wallahu taala a'lam berkaitan dengan ruh. Ya, saya sebutkan tidak terlalu cepat ya, maksudnya kita biar paham, jangan sampai salah memahami ini, karena ini kaitan dengan akidah nanti, supaya tidak rancu dalam memahami ini. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang perlu didiskusikan, saya persilahkan sebelum saya tutup. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau mendengar tadi ziarah kubur itu kan dibolehkan, bahkan untuk disyaratkan mengucapkan salam ya, mendoakan. Tapi banyak kan ditemukan kan, banyak kan orang ziarah tuh membaca Al-Quran juga ya.
mendoa-doakan, berzikir itu bagaimana tuh Ustaz? Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini ada yang lain? Ya. Ya ada ya, yang lain. Pertanyaannya adalah, ada orang yang ziarah adalah sebelum saya sebutkan itu. Begini, firman Allah SWT, bagaimana syariatnya ketika seorang itu ziarah kubur? Apa yang dilakukan? Tentunya menjaga adab-adab masuk dalam komplek kuburan. Itu juga harus ada adabnya sebagaimana tadi melepas sandal. Kemudian apa? Mengucapkan salam. Kemudian mendoakan. Kemudian apakah disyariatkan atau boleh tidak atau bagaimana tentang seorang yang kemudian membaca Al-Quran di kuburan? Maka coba perhatikan hadis yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian bagaikan kuburan-kuburan. Maka konteksnya Rasulullah SAW mengatakan, nawwiru, yakni cahayailah rumah-rumah kalian dengan apa? Membaca Al-Quran. Karena kata Rasulullah SAW, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran bagaikan kuburan. Ngerti ya maksudnya di sini? Maka mafhum mukhalafahnya adalah berarti kalau seorang itu rumahnya nggak dibacakan Al-Quran kan seperti kuburan. Berarti kuburan itu tidak dibacakan di dalamnya Al-Quran. Maka tidak disyariatkan seorang itu membaca Al-Quran di alam kubur, di kuburannya, di kuburan maksudnya di kuburan itu nggak boleh membaca Al-Quran, nggak boleh. Salah satu yang tidak dibolehkan itu adalah membaca Al-Quran. Rasulullah SAW tidak membolehkan. Makanya Pak, satu kamar mandi, dua kuburan, itu nggak boleh orang baca Al-Quran di dalam. Terus doa boleh doa, karena doa di mana saja, selama tidak di tempat-tempat yang doa sekadar doa saja, itu boleh. Ya, mendoakan. Karena salam itu juga bagian dari doa. Ya. Nah kemudian ketika seorang membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran di kuburan, ya, fungsinya apa? Nggak ada fungsinya apa-apa, nggak boleh. Yang disyariatkan atau yang diperbolehkan, satu ibadah dibolehkan di kuburan selain dari doa tadi dan salam, apa? Sholat jenazah. Rasulullah pernah mensolatkan siapa? Ada yang tahu? Di kuburannya. Ada seorang wanita. Seorang wanita marbot masjid. Bukan marbot. Seorang wanita yang kerjaannya adalah bersih-bersih masjid. Al-Kannas. Nanti ada hadis tentang Al-Kannas. Ini seorang wanita kerjaannya bersih-bersih masjid. Bukan hanya bersih-bersih, beliau biasanya buat penerangan di masjid, jadi bentuknya ya pakai api gitu ya. Api yang ada minyaknya. Nah, beliau lakukan itu setiap hari. Hingga suatu ketika Rasulullah kemudian tidak melihat wanita ini. Maksudnya nggak tahu. Kok tahu nggak berarti tandanya? Kok sudah nggak ada penerangan? Loh, mulai ada yang kotor, nggak ada yang bersihkan. Ini berarti wanita ini nggak ada. Sakit atau kemana? Maka Rasulullah menanyakan kepada sebagian sahabat, di manakah wanita yang biasa membersihkan masjid ini? Maka kata sahabat, meninggal. Dia sudah wafat kemarin.
Maka Rasulullah, kenapa kalian tidak menyampaikan kepadaku kematiannya? Berarti seakan-akan apa? Sahabat menganggapnya biasa aja. Tapi Rasulullah menganggap istimewa marbot itu. Maka istimewakan marbot kalian. Ya, jangan asal beneran. Ini ya. Pahalanya besar, Pak. Pahalanya besar. Ini saya ngomong kayak gini, biasanya ke pengurus masjid itu saya ngomong kayak gini. Penting sekali. Antum kadang sebagian orang kadang menganggap remeh. Demi Allah saya tidak pernah menganggap remeh. Sama siapapun. Iya. Sampai musola saya itu dulu nggak begitu dihargai marbot itu. Saya datang, saya marahin itu DKM-nya. Pak, antum mau dosa, nambah dosa. Saya bilang kasihan. Ya, mereka ini kerja untuk Allah SWT. Ya, di rumah Allah yang mulia. Tapi antum malah nganggap sesuatu yang remeh. Ya. Saya gitu kan. Alhamdulillah dimuliakan marbot saya. Tapi cuma Allah SWT, maka kemudian kata Rasulullah SAW, tunjukkan aku kepada kuburannya. Maka kemudian ditunjukkan ke kuburannya, Rasulullah sholat jenazah di kuburan wanita ini. Hadis ini masyhur sekali. Nanti antum bisa buka di dalam kitab Subulus Salam tentang ini, ada. Ya. Kemudian di Sunan Abu Daud seingat saya. Karena salah satu riwayatnya dari Abu Daud. Allahu a'lam bishawab. Ya, itu ada. Kemudian Rasul mencolatkan. Maka kemudian dibahas para ulama panjang lebar. Perbedaan pendapat panjang lebar itu kalau di dalam Subulus Salam itu. Panjang lebar. Kenapa? Tentang fikihnya. Ini kan berarti beliau sholat jenazah atau sholat gaib. Nah, oke ya. Satu. Yang kedua, panjang jedanya berapa? Boleh orang menyolatkan di kuburan itu. Udah mati 1 tahun yang lalu, boleh nggak mensolatkannya? Wah, ini pembahasan panjang. Ada yang membatasinya maksimal 3 hari saja. Ada yang sehari semalam, karena Rasulullah itu hitungannya masih belum 24 jam gitu, macam-macam. Ya, terlepas dari itu silahkan pelajari sendiri, itu tentang fikih tentunya ya. Wallahu taala alam, intinya nggak boleh, Pak, membaca Al-Quran. Kalau sholat boleh di sini, sholat jenazah, karena hadisnya jelas. Meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan ini kekhususan bagi wanita ini, enggak. Dibantah oleh para ulama panjang lebar, tidak kekhususan. Kenapa? Kalau kekhususan, tentu Rasulullah akan mengatakan kekhususan itu. Sedangkan tidak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Oke, sampai di sini. Ya, yang kita pelajari dan kita bahas semoga bermanfaat. Insyaallah berlanjut ya. Pembahasannya panjang, banyak. Ya, nanti ada yang dibahas. Oh ya, silakan. Saya pikir sudah selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, ini Pak Ustadz untuk masalah ruh ini, Pak. Kalau untuk komunikasi ini, misalnya sama kita ada mimpi orang tua, saya dengar itu katanya butuh doa atau ada sedekah yang perlu disampaikan ke orang tua. Apakah itu betul, Pak Ustadz? Saya sekira itu aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini pertanyaan bagus sekali. Sebenarnya nanti ada pembahasan itu. Tidak apa-apa tapi saya jawab. Saya khawatir akan kaidah di kalangan ulama itu takhirul bayan an waqtil hajah mamnu. Mengakhirkan penjelasan di saat dibutuhkan itu haram hukumnya. Maka saya takut, maka saya jawab. Sama Allah SWT sebenarnya nanti ada dalam hadis Rasulullah SAW beberapa dibahas juga di dalam kitab ini. Apakah mungkin ya? Jadi pembahasannya begini. Pertanyaan kepada Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu, mungkinkah ruh itu saling bertemu? Nah, nanti dibahas lagi, ruhnya orang-orang yang meninggal bisa bertemu dengan rohnya orang-orang yang meninggal yang lainnya, ataupun ruhnya orang yang masih hidup bertemu dengan orang yang sudah mati, gitu ya. Maka jawabannya mungkin. Salah satu dalilnya adalah Rasulullah SAW mengatakan jika kalian itu bermimpi bertemu denganku, maka hakikatnya kalian benar-benar bertemu denganku. Ngerti ya? Jadi antum Masya Allah,
Aku jadi pengen mimpi Rasulullah SAW. Tapi nggak sembarangan orang bisa mimpi dengan Rasulullah SAW, berarti benar-benar bertemu. Yakni yang bertemu apanya? Rohnya. Lu kok bisa? Orang yang mati, orang yang hidup, itu hakikatnya rohnya akan diambil pada saat apa? Tidur. Makanya tidur itu sebagai apa? Kematian kecil. Makanya jangan tidur terus. Nanti bablas. Bercanda ya Pak ya. Iya benar. Makanya para sahabat, para ulama dulu itu, mereka masya Allah ya sedikit sekali tidur. Kalau kita dikit-dikit tidur, pengajian tidur, tidur. Iya beneran, masya Allah ya. Ini rohnya itu di qabd. Dalam hadis yang lainnya disebutkan kata Rasulullah SAW, orang yang mati dan orang yang hidup itu di qabd. Sampai diisyaratkan sebenarnya di dalam ayat. Saya gak lupa surat apa. Bahwasanya Allah SWT mengatakan sesungguhnya Allah yakbid arwah. Ya Allah itu saya menerjemahkannya susah ya. Yakbid itu apa ya? Menggenggam ya kurang pas. Pokoknya diambil gitu ya. Ya diambil, ditahan gitu ya. Rohnya orang yang mati dan orang yang tidur. Sedangkan orang yang mati tidak dibalikkan lagi kecuali di alam yang berbeda. Pada saat ditanya malaikat, dikembalikan lagi, kan nanti ada hadis panjang lagi nanti. Dikembalikan, kemudian dia akan menjawab pertanyaan malaikat, bisa atau ndaknya tergantung orang ini. Ya, tapi kalau orang yang tidur dibalikkan lagi dan masih berada di alam dunia. Makanya kalau banyak tidur, terus ambil nggak dibalikin lagi gimana? Berarti udah mati. Ya, ini bedanya. Ya, itu wallahu a'lam bishawab. Sehingga kata Rasulullah SAW, hakikatnya benar-benar bertemu. Loh, bertemu di mana? Oh, Rasulullah di sono, kita di sini. Rohnya yang bertemu. Ya, yang bertemu apa? Rohnya. Roh kita bertemu dengan rohnya Rasulullah SAW. Kalau kita mimpi Rasulullah SAW. Ya, berarti benar-benar bertemu. Terus, ini maksudnya panjang. Terus kalau tadi, seandainya seorang mimpi bertemu dengan bapaknya atau ibunya, maka hakikatnya bisa jadi, saya tidak memastikan, bisa jadi, berarti mungkin, Ibnu Qayyim juga tidak memastikan, karena bisa jadi setan yang mengaku dirinya sebagai bapaknya atau dan lain sebagainya, karena setan juga akan datang ke mimpi setiap orang. Iya, Rasul mengatakan, ya, karena mimpi itu kadang-kadang datangnya dari Allah SWT, tapi kadang-kadang datangnya dari setan. Jelas atas izin Allah SWT, jelas itu. Kalau itu nggak usah ditanya ya. Tapi kadang-kadang setan yang datang, termasuk mimpi Rasulullah SAW. Karena saya pernah, waktu saya di Jakarta itu, ada seorang itu jadi sakti gara-gara habis mimpi ketemu Rasulullah SAW. Dia cerita, saya tuh mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Jenggotnya putih, gitu ya, rambutnya. Terus saya nanya, Pak, rambutnya kayak apa? Saya tanya, rambutnya hitam lurus. Wah, berarti bukan Rasulullah. Rasulullah rambutnya nggak lurus. Ya, dia nggak tahu ciri-ciri Rasulullah SAW berarti. Ya, dia cerita macam-macam itu, panjang itu ya intinya. Habis itu saya bisa ngobati orang setiap sakit, siapapun. Itu ya biasalah orang ngaku-ngaku dengan banyak pengakuan. Saya bilang, Pak, kalau mimpi dengan Rasulullah SAW itu bisa jadi benar-benar mimpi beneran. Tapi masalahnya banyak setan yang ngaku dirinya Rasulullah. Saya bilang gitu. Ya banyak yang saya Rasulullah padahal setan. Mungkin enggak? Oh mungkin, setan itu banyak berbohong. Ya. Tapi kalau kita tahu ciri-ciri Rasulullah SAW, lihat dalam kitabnya Tirmidzi, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ya, buka biar tahu kenal Rasulullah itu gimana ciri-cirinya. Kalau antum mimpi persis seperti itu, berarti benar-benar mimpi Rasulullah SAW. Dan tidak mungkin Rasulullah memerintahkan kesyirikan, itu tidak mungkin. Ya, dan kalau mimpi Rasulullah SAW benar-benar dia orang yang istimewa. Ya, ini masya Allah ya.
Nggak mungkin Rasul menemui orang-orang yang bejat, itu nggak mungkin. Ini ya sama Allah SWT. Sehingga kalau mimpi bertemu dengan bapaknya, sangat mungkin rohnya Allah pertemukan. Roh kita yang masih hidup dipertemukan dengan rohnya yang sudah meninggal. Kemudian kalau ada pertanyaan, tadi mengatakan, apakah itu kan keyakinan biasanya orang-orang mengatakan dia butuh doa. Oh, kalau butuh pasti butuh. Ya, tadi saya di awal pasti butuh doa. Tapi tidak mesti setiap itu mesti butuh doa terus. Doa terus harus butuh. Nah, bisa jadi itu peringatan juga dari Allah. Kita jarang doakan orang tua biar ya, kadang-kadang nggak ingat sama orang tuanya, jasa orang tuanya. Naudzubillah min dzalik ya. Ya, kita doa minta kita sendiri. Egois banget dulu ente sama orang tua. Orang tua butuh doa ente gitu. Ya, bisa jadi. Kalau ketemu sangat mungkin di alam mimpi itu rohnya bertemu. Tapi butuh doa atau tidak yang jelas orang yang berada di alam kubur derajatnya bukan seorang nabi, itu hakikatnya butuh doa. Ya. Karena apa? Kalau orang itu tidak diadab di alam kuburnya, butuh doa enggak? Halo, butuh doa enggak? Butuh, Pak. Butuhnya apa? Orang itu terhadap doa itu fungsinya apa? Satu, menyelamatkan adab. Dua, menaikkan derajat, Pak. Di alam kubur itu dapat kenikmatan kubur. Orang-orang yang soleh itu mendapat kenikmatan kubur. Yang dia butuhkan, kalau orang soleh, butuhkan apa? Naik derajat. Iya, Pak, saya tanya Pak, Bapak, nih saya tanya, duniawi ini, mohon maaf nih. Bapak naik mobil Avanza. Bapak ditawarin, ini ada BMW X1, ini ada Mercy S-Class, gitu ya. Padahal saya nggak tahu itu maksudnya gimana. Seumpama, pilih Avanza atau pilih ini? Bapak pilih apa? Manusiawi pasti akan pilih? Iyalah. Pilih yang lebih baik. Ya, tiba-tiba dikasih lagi. Ini mau nggak? Ini ada, katakanlah Rolls Royce gitu ya. Mobil-mobil mewah gitu ya. Mau nggak dikasih lagi? Manusiawi, mau nggak? Mau, itu di dunia Pak. Di alam kubur juga sama, masing-masing punya derajat. Nikmat kubur, jadi ada adab kubur, tapi juga ada nikmat kubur. Ini panjang sebenarnya, ada pembahasan nanti. Ada nikmat kubur. Jadi orang mendapatkan nikmat kubur, macam-macam nikmat kuburnya. Ya. Nah, semakin soleh semakin bagus. Makanya Rasulullah SAW di kitab ini juga disebutkan soal diajak jalan-jalan ke alam kubur sama malaikat Jibril. Ya, kalau kita jalan-jalannya kemana? Ya, Rasulullah alam kubur. Ya, rohnya tentunya. Nah, ini jemaah Allah SWT. Artinya Rasulullah SAW juga mengetahui itu adab dan nikmat. Makanya hadis tentang nikmat kubur sahih. Tentang hadis nikmat kubur. Nah, yang dia butuhkan naik derajat. Oh, saya habis naik Avanza, gantilah lebih baik lagi. Naik lagi. Ini yang dibutuhkan. Ya, sebagaimana di surga juga punya tingkatan. Ada orang yang dinaikkan derajatnya tingkatan surga gara-gara doa anaknya dahulu. Gara-gara amalan-amalan yang berjalan dahulu. Amalannya sedikit, tapi ada amalan yang berjalan terus sampai dia mati pun terus berjalan, dirapel oleh Allah SWT nanti dinaikkan. Harusnya antum di surga paling bawah. Ya, gara-gara amalan, contohnya antum pernah mengajarkan ilmu, ngajari abatasa. Ternyata yang antum ajarkan jadi ustadz, ya, jadi syekh, jadi ulama besar. Dia mengajarkan ilmu, ngalir terus gak? Terus ngalir. Ya, bagaikan rantai terus berantai, dapat ilmunya, dapat pahalanya terus. Itu dirapel, harusnya di bawah naik terus naik. Coba, ini masya Allah, motivasi bagi kita. Orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah SWT berwakaf contohnya. Sebagaimana Utsman, enggak ada habis-habisnya itu sampai sekarang. Ali yang punya sumur beliau wakafkan, Bi'ir Ali. Yang antum kalau
dari Madinah, kalau dari Madinah antum ininya mikotnya di mana? Bir Ali. Ya, itu kalau dari Madinah. Makanya kalau antum umrohnya ke Madinah dulu, enggak umroh dulu, jalan-jalan dulu, ya berarti antum nanti dari Bir Ali. Tapi kalau antum langsung umroh dari sini, sudah niatan umroh, jadi langsung datang ke Mekah, maka antum di Yalamlam, di atas pesawat, karena dilewati nanti ke Jeddah. Itu. Nah itu diwakafkan oleh Ali sampai sekarang masih ada, dimanfaatkan banyak. Itu berapa buahnya itu? Naik terus derajat. Wallahu ta'ala a'lam. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir ta'ala alamin. Semoga Allah selamatkan kita dari adab kubur. Dan Allah SWT berikan pada kita hidayah dan karunia-Nya. Ya, keampunan dari Allah SWT dari berbagai kesalahan dan dosa. Ya. Bila taufiq hidayah, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.